Pace bene, terpilih kardinal baru dari Indonesia. Begitu diungkapkan oleh Paus Fransiskus sendiri ya dalam doa Angelus. Saya sebenarnya dekat ke sana, 40 menit lah naik kendaraan umum. Tapi saya pertama kali tahu bahwa ada kardinal baru yang dipilih dari Indonesia. Itu pertama kali tahu itu dari orang Indonesia di Indonesia. Saya baru sedang live di TikTok. Pastor, katanya ada kardinal baru ya katanya. Bah, iya kah saya cari-cari. Bah, ketemu. Karena kebetulan saya tidak ikut juga ke dua Angelus itu ya, yang setiap hari Minggu jika tidak sedang keluar, Paus Fransiskus sendiri memimpin doa Angelus setiap hari Minggu jam 12 siang. Nah, biasanya itu ada renungan singkat, lalu menyapa orang yang hadir di piazza, lalu memberikan informasi-informasi penting. Salah satunya hari ini adalah 21 kardinal baru. Satu dari Indonesia, Monsignor Pascalis Bruno Syukur, OFM, Uskup Bogor, OFM, Fransiskan. Fransiskan. Ada dua orang, kalau saya tidak salah ada dua orang Fransiskan. Satu lagi dari Brazil ya, Porto Alegre, Uskup Jaime Spengler, OFM. Syukur, pertama, mengapa ada kardinal ini? Oke, itu pangeran katanya ya. Praktisnya, ini menjadi tanda konektivitas, keterhubungan keuskupan Roma dengan keuskupan-keuskupan lain. Gitu ya. Yang ada di seluruh dunia secara global. Ikut terlibat orang-orang dari keuskupan di daerah yang berbeda-beda di keuskupan Roma. Dan ini menunjukkan kesatuan, kebersamaan di dalam gereja. Dan harus dicatat, syukur bahwa Paus memberikan slot peluang lebih banyak kepada orang-orang yang bukan di Eropa menjadi kardinal. Sehingga keputusan-keputusan kebijakan yang dibangun semoga saja semakin melibatkan pemikiran-pemikiran di luar Eropa ini. Melihat situasi aktual gereja yang tersebar di seluruh dunia. Gitu ya. Itu salah satu efeknya yang orang tidak selalu lihat ini, gitu ya. Banyak yang seharusnya berterima kasih kepada Paus ini, tetapi malah ikut-ikutan karena kepolosannya, kekurangan informasi yang dia miliki. Dia ikut menganggap bahwa apa yang Paus lakukan ini tidak sejalan dengan cita-cita gereja. Karena ada itu sekelompok kecil orang Katolik yang kontrak dengan Paus. Tapi dalam hal ini gereja Katolik di Indonesia secara khusus harus berterima kasih dengan memberikan dua kardinal baru ya pada masanya. Dan selain dari Indonesia, negara Asia lain yang mendapat kardinal baru adalah dari Jepang. Juga ada di Iran, saya pikir Iran Asia juga ya. Lalu ada juga Filipina. Oke, Jepang juga. Dan banyak dari Amerika Latin. Peru, Argentina, Ekuador, Chili, Brazil. Afrika juga ada. Pantai Gading. Amerika Utara ada Kanada. Ada juga yang bukan dari Ritus Roma. Eparki Santo Petrus dan Paulus dari Melbourne, Ukraina. Timothy Peter Joseph Radcliffe, UP, teolog, menjadi kardinal. Dan seorang anggota Scalabrinian, beberapa pastor Scalabrinian itu banyak ada dari Flores, dari Nusa Tenggara, yang tersebar di seluruh dunia untuk berkarya misi.
Nah, sekali lagi, selamat atas keterpilihan Monsinyur Bruno Pascalis Syukur. Selamat kepada keluarga besar OFM, Fransiskan, Indonesia. Semoga ini menjadi corong untuk mendengar lebih banyak tentang gereja universal dan bila mungkin memberi pandangan kepada gereja universal. Kita tahu Paus terkesima dengan semangat menggereja di Asia terkait dengan kunjungannya yang baru saja berlangsung. Dan semoga ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersuara juga, menyampaikan isu-isu apa yang mendesak untuk gereja lokal dan internasional universal. Tentu bagi kita pun harus jelas apa isu yang mau dibahas. Semoga semakin bertumbuh gereja dan kita di Indonesia semakin mengalami gereja itu cita-citanya dan kita rasakan, kita alami juga di tempat kita berada.